Kembali di kabar siang pemirsa, staf Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto Kusnadi memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kusnadi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan penggantian antar waktu atau PAW anggota DPR dengan tersangka politikus PD Perjuangan Harun Masiku. Kusnadi tiba di gedung KPK sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya. KPK sedianya memeriksa Kusnadi pada tanggal 13 Juni lalu, namun tidak hadir karena mengaku belum menerima surat panggilan pada 12 Juni 2024. Pengacara Kusnadi, Petrus Celestinus, menyatakan kliennya masih trauma atas tindakan penyitaan sejumlah barang miliknya dan Hasto Kristianto pada tanggal 10 Juni 2024 lalu. Meskipun perasaan trauma itu masih ada, tetapi Kusnadi mementingkan kewajibannya untuk bersaksi dalam kaitannya dengan surat panggilan KPK yang sudah diterimanya sejak tanggal 14 atau 15 kemarin. Dan sebagai buktinya ya ini fisiknya, orangnya dalam keadaan ya kelihatan seperti trauma masih ada, tetapi dia siap untuk memenuhi panggilan itu. Oke. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pemeriksaan staf Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto Kusnadi, kita akan bergabung dengan rekan Agam Rizky langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat siang Agam, apakah pemeriksaan terhadap Kusnadi masih berlangsung? Ya, selamat siang Rendra. Hingga saat ini memang pemeriksaan staf dari Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Kusnadi ini masih berlangsung hingga saat ini, dan tadi kami memantau sejak pukul 10 pagi Kusnadi bersama dengan sejumlah kuasa hukumnya hadir di Gedung Merah Putih KPK sebagai saksi dalam dugaan kasus penetapan pengganti antar waktu mantan anggota caleg Harun Masiku. Dan tadi sempat dengan rekan media, kuasa hukum dari Kusnadi ini mengaku kliennya ini masih merasakan rasa trauma atas dirinya pada kejadian 10 Juni lalu di mana penyidik KPK melakukan penyitaan sejumlah berkas termasuk dokumen dan juga gawai miliknya, dan sebelumnya juga telah ditekankan bahwasanya Kusnadi ini telah dipanggil pada tanggal 13 Juni lalu, namun ada sejumlah alasan di mana Kusnadi ini berhalangan hadir. Yang pertama memang Kusnadi merasa undangan tersebut, kehadiran sebagai saksi ini bersifat mendadak karena memang baru menerima surat undangan pada tanggal 12 Juni lalu. Dan alasan berikutnya adalah karena memang Kusnadi ini masih merasa trauma yang besar pada kejadian 10 Juni lalu. Dan Rendra dan juga pemirsa, dari kuasa hukum Kusnadi ini juga menyatakan alasan dari pelaporan ke Barreskrim dari kliennya yaitu Kusnadi ini adalah sebagai bentuk perlindungan kepada kliennya dalam dugaan kasus suap ini sebagai saksi. Dan kami masih menunggu hingga saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung, dan rekan media juga masih menunggu apa saja materi yang diberikan oleh KPK karena memang dari jubir KPK masih belum membuka suara terkait materi yang diberikan kepada Kusnadi dalam saksi pada hari ini. Dan kemudian Rendra dan juga pemirsa, sebenarnya pada tanggal 13 Juni lalu kembali kami sampaikan kepada Anda bahwasanya dari pihak Kusnadi ini memang berhalangan untuk hadir dari dua alasan, yaitu karena memang undangan ini bersifat mendadak dan juga Kusnadi masih mengalami rasa trauma. Dan tadi sempat kami juga mendengar alasan mereka hadir hari ini adalah sebagai bentuk rasa tanggung jawab Kusnadi di samping rasa trauma yang dialami Kusnadi hingga saat ini, Rendra. Baik, Agam, lalu adakah informasi kapan KPK akan kembali memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto?
Ya baik Rendra, memang hingga saat ini kami masih belum mendengar atau mendapatkan informasi baik dari jubir KPK maupun dari KPK itu sendiri kapan Hasto Kristianto ini akan kembali dipanggil di KPK. Namun kami juga masih menunggu terlebih dahulu hasil dari pemeriksaan Kusnadi hari ini. Kemungkinan setelah ini akan memberikan penyampaian sebuah informasi lebih lanjut terkait dugaan kasus suap ini, Rendra. Baik, terima kasih Agam Rizky, informasinya langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.